warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Bawono, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, anak muda yang hebat dan luar biasa bergerak di bidang literasi. Kita sambut sahabat TBM Kinanti yang satu ini. Dia adalah Mas Agung Ridwan. Selamat pagi, semangat pagi Mas Agung. Ya, semangat pagi. Jadi jam berapapun kita harus semangat pagi. Ya. Baik, beliau bernama lengkap, ini baru tahu saya kalau namanya sepanjang ini. Biasanya kan saya hanya panggilnya Mas Agung gitu aja ya. Nah, ternyata namanya adalah Mas Ridwan Agung Asmaka. Ya, luar biasa. Namanya ini modern sekali nih. Nggak kelihatan kalau anak Bojonegoro. Asli Bojonegoro Mas ya? Asli Bojonegoro. Ya. Lahir di Bojonegoro tanggal 29 Desember 1994. Ya, masih sangat muda, luar biasa. Tapi ini baru berapa? 28 tahun ya? Mau kapan ulang tahunnya Mas? Berarti tanggal Desember. Nah, sebentar lagi, beberapa bulan lagi maksudnya ya. Oke. Asli anak Bojonegoro, lahir di Bojonegoro dan beralamatkan di Jalan Rajawali Timur nomor 16, RT 14 RW 3, Gang Bader, Ngerowo, Bojonegoro, dekat dengan dulu PBG, ex PBG ya. Jadi di sana banyak sekali kenangan Bapak Ibu guru yang terkubur di PBG. Oke, jadi ingat lagi karena ketemu Mas Agung ini. Iya. Oke, statusnya belum nikah. Nah, oke, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang punya anak perempuan, ya, yang cantik, yang soleh, boleh nih dikenalkan nama Mas Agung Ridwan. Ya, oke. Untuk sekolahnya mulai SD sampai dengan kuliah di Bojonegoro saja, tidak kemana-mana. Ya, ternyata dengar-dengar ini karena sayang banget sama ibunya. Jadi Mas Agung ini nggak bisa pisah sama ibunya. Jadi kemana-mana ibunya dibawa. Nah, akhirnya kuliahnya juga di Bojonegoro. Ya. Dan punya cita-cita ingin S2 dan S3. Ini apa Mak? Di Bojonegoro juga atau gimana ini Mas? Kalau S2 dan S3-nya mungkin di luar Bojonegoro. Ibunya diajak juga? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Jadi untuk S2 dan S3 kita doakan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sampai S2 dan S3. Amin ya rabbal alamin. Terus prestasinya tadi saya baca itu banyak sekali, tapi saya tidak mau membaca semuanya nih Mas prestasinya karena terlalu banyak, nanti disebutkan sendiri aja. Oke Mas Agung, terima kasih atas kedatangannya di TBM Kinanti. Semoga nanti ini ngobrol-ngobrol kita ini santai saja ya, jadi semoga nanti menginspirasi anak-anak Indonesia, juga sahabat TBM Kinanti dan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Untuk prestasinya Mas Agung ini banyak sekali sepertinya. Apa saja ini Mas? Kalau prestasi yang itu cuma satu. Ada satu. Yaitu mendapatkan nomor 2 Pemuda Pelopor Jawa Timur di bidang pendidikan. Pelopor di Jawa Timur, ini luar biasa sekali Mas. Sebenarnya prestasi itu tidak harus seperti itu sih Mas, tidak hanya itu sih. Misalkan jenengan itu sudah keliling Indonesia dengan potensi apa dongeng ya? Jadi sudah dongeng, sudah pantomim, keliling seluruh Indonesia, itu prestasi loh Mas. Jadi prestasi itu bukan harus kita pulang bawa medali atau bawa piala. Jadi Mas Agung ini sopan, terus kemudian patuh pada orang tua, sayang pada orang tua. Ini menurut saya prestasi yang luar biasa. Ya, itu ya. Jadi sudah keliling mana saja Mas ini? Sudah keliling di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Baratnya masih belum. Jakarta terus sama Sumba Timur. Sumba Timur. Sumba Timur itu di NTT. Oh, luar biasa, sudah jauh sekali. Saya saja belum pernah ke NTT. Jadi saya tuh ini punya banyak teman sih di NTT yang menerbitkan buku kerjasama dengan TBMI nanti. Tapi sampai saat ini belum keturutan, mesinnya apa ya? Belum kesampaian untuk datang ke sana. Nah, mudah-mudahan ini doa juga ya, mudah-mudahan saya juga bisa keliling Nusantara dan dunia. Jadi benar banget loh Mas Agung, dengan literasi ini kita bisa, insya Allah ya, bisa keliling Nusantara dan dunia. Karena apa? Orang-orang muda atau anak-anak muda seperti jenengan ini nggak banyak gitu yang mau terjun di bidang literasi, ya, yang mencintai anak-anak, dan ini masih langka, dan mencintai buku ya. Jadi Mas Agung Ridwan ini memiliki perpustakaan pribadi ya, perpustakaan pribadi yang namanya adalah perpustakaan Gada, semangat muda. Semangat Muda. Gada ini singkatan dari semangat muda. Yang di situ ada anggotanya atau gimana? Jadi dulunya ada relawan Bu. Jadi tetangga saya ajak untuk menjadi relawan. Terus akhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa kali gitu. Terus karena yang saya ajak adalah SMA, SMK, terus anak-anak SD, SMP. Terus setelahnya 2 tahun, beberapa tahun akhirnya karena ada yang kuliah, ada yang kerja, akhirnya saya sendiri tahun ketiga. Nah, untuk relawannya ini sendiri, mereka itu datang ke rumahnya Mas Agung setiap hari atau gimana? Relawannya keliling ketika saya ajak ketika keliling. Oh gitu, jadi ini pakai becak ya? Iya, pakai becak. Pakai becak, luar biasa. Jadi kalau nggak salah itu becaknya bapaknya ya? Iya, becaknya pakai becak. Dan apa nggak dipakai sama bapaknya becaknya? Sudah nggak dipakai. Oh gitu. Karena bapak kan kerja di bengkel, terus becaknya nganggur, akhirnya saya pakai. Dulu becak itu bapaknya memang becak atau buat ngangkut apa becaknya? Iya kan, dulu bapak becak. Becak ya. Karena kan waktu dulu kan karena sepi bengkelnya, terus akhirnya becak. Akhirnya becak itu. Kalau bengkel itu milik sendiri atau? Bengkel panggilan. Oh, bengkel panggilan. Jadi misalkan saya punya mobil rusak gitu, saya bisa telepon. Bisa. Wah, tapi itu harus biasa. apa namanya, yang mobil tua, mobil gitu. berbahan solar gitu, terus truk, kayak itu bisa. Kalau yang baru-baru ini belum bisa. Karena kan harus pakai alat komputer. Betul. Iya, luar biasa. Jadi dari seorang anak tukang becak, ya tukang becak ini pekerjaan yang sangat mulia Mas ya. Dari tukang becak menjadi seorang sarjana. Ini tentu saja karena barokah literasi juga. Ya, jadi nggak banyak sih ya anak seorang tukang becak yang ini biasanya kan tukang becak ayahnya, anaknya juga akhirnya becak lagi, kan kebanyakan seperti itu. Nah, karena Mas Agung ini begitu peduli dengan pendidikan juga dengan literasi, akhirnya kan punya cita-cita yang tinggi, dan itu ternyata tidak mustahil gitu. Berapa sih gaji seorang tukang becak misalnya? Apa mungkin bisa untuk membiayai kuliahnya? Nggak bisa buat mangan. Ya, ini ada ibunya yang menjawab. Ibunya ini ada ikut kesini ya sahabat TBMI nanti. Jadi ibunya Mas Agung ini menemani beliau ke TBMI nanti, sehingga beliau menjadi saksi perjalanan. Jadi ternyata dari hasil becak itu hanya bisa untuk makan, itu pun mungkin belum tentu cukup gitu ya, belum tentu cukup. Nah, ini ternyata bisa kuliah sampai S1, bahkan punya cita-cita. Iya, buat makan aku. Oh, luar biasa. Ternyata untuk makan pun ini tidak hanya dari Bapak, tapi Mas Agung sangat berkontribusi di situ. Memangnya Mas Agung kerja apa sih? Ya apa gantian itu Bu, mana yang ada. Kadang Mas, kadang saya, kadang Bapak. Saudaranya berapa? Saudaranya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Mas Agung nomor 3. nomor 3. Yang
laki-laki perempuan sendiri. itu? Ya perempuan itu Nomor 2 nomor ya. 1 2 perempuan. Oh, Yang kakak, gitu. yang mas itu kakak ipar. Kakak ipar semuanya satu rumah. Iya, satu Ah, rumah. Jadi ada iya, 9 orang. Ada 9 orang di rumah gitu. Oke, luar biasa Sekolah sekali. bayar sendiri, tidak pakai uang Sekolah saya. bayar Mulai SMP. SMP, SMA sampai kuliah semuanya bisa dibiayai sendiri. Kerjaan apa mas itu? Kalau waktu itu dulu ketika Ngamen di SMP. sini ya, ngamen pengen sekolah ngamen. Ngamen. sampai iya, kelas iya. 2 kan karena kan itu apa namanya? Bapak kan lagi kesusahan, harus ngurusi mbak saya nomor 1 yang sakit itu. Itu sakitnya mau tidak mau saya harus putar balik akal gimana caranya biar dapat uang. Saya coba, saya tanya sama teman-teman, ada yang teman-temannya ikut orang jualan nasi goreng, ada yang di mana itu terserahnya, kayak gitu nggak ngatasi brand saya. Iya. Akhirnya pas waktu belajar gitar, kok kelihatannya kok ini jalur lah untuk Lagu ngamen. apa dulu pertama? Lagu baru 2 lagu dulu. Jadi itu diulang terus ya? Iya, lagunya ada masih. Yang gimana mas lagunya? Iya. Jangan menyerah. Oh enggak, belum itu ya. Yang itu lupa, judulnya lupa ya. Gitu. Terus yang kedua lagunya ST12. ST12 yang apa? Lupa juga. Iya lupa juga judulnya. Itu kelas SMP kelas 2. SMP sudah ya ngamen. Ngamennya itu di rumah orang atau di base atau Di rumah orang. Oh gitu, keliling gitu ya rumah Keliling, itu. berangkat habis sholat asar. Sendirian? Dulu pertama sendirian, habis itu sama temen. Terus akhirnya kok gitu. dirasa wah kelihatannya nggak sendirian aja. Heeh. Kadang ada temen yang pingin tes mental, aku pingin tes mental. Biasanya teater itu kan suka kayak gitu ya apa untuk ngetes mentalnya itu. Ya, aku nggak tahu. Iya iya. Karena saya kan keadaan kan gimana caranya betul, biar betul, bisa betul. biar bayar sekolah kan, Hmm. bantu orang tua. Luar biasa. Sementara ini Bu ya, sekarang ini banyak anak-anak itu yang orang tuanya mampu sebenarnya untuk membiayai, tapi anaknya yang malas-malasan kuliah, malas-malasan sekolah, terus apa kayak main game gitu terus pengen sekolah Nah, anak biaya. iya betul seperti itu. Makanya saya tuh luar biasa sekali, respect sekali sama Mas Agung ini. Makanya saya mudah-mudahan Mulai kula tangisi nek tak Heeh. pundi-pundi kula tangisi. Iya. Aja ngono Bu, kan. Oke, betul Ibu. Jadi seperti Mas Agung akan bisa mengangkat derajat keluarga. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Mas Agung S2 atau ngurusi S3. Mbak sing seradi niku. Teng griya sakit. Oh gitu. Oke. Griya sakit niku enjing antar jam 2:30 aku. Blak-blakan kula. Iya iya. Iya luar biasa Mas Agung perjuangannya ya. Itu untuk perpustakaan, kita kembali ke perpustakaan Gada lagi. Nah ini kan dimulai sejak kapan ini mendirikan perpus itu? Dimulai itu sebelum kalau dimulainya jadinya itu 2015. 2015 ya. Tanggalnya tanggal 15 Maret 2015. Saya ambil dari pertama kali perpus kelilingnya di alun-alun. Oh gitu. Sendirian atau ada teman? Sendirian. Jadi mengayuh becak gitu ya, Iya. becak terus bukunya ditata di Iya. situ. Luar biasa. Terus minta bantuan bapak Kak, buat apa? Membuat Kotaknya. kotaknya itu di beca itu. Oh, Ditulisin gitu. sama bapak. Oh itu yang nulis Bapak? Iya, saya yang nulis, yang melukis bapak. Memang jenengan nggak bisa melukis? Bapak yang lukis. Tapi melukis wajah bisa ya? Bisa. Soalnya saya tuh sering melihat Mas Agung itu ini Iya. make up pantomim Pantomim. itu. Terus Mas Agung juga pernah diundang di Hitam Putih. Iya. Ya, itu tahun berapa Mas? Tahun 2019. 2019 ya. Ini saya terkesan sekali waktu itu waktu Mas Agung diundang di Jakarta mengajak ibu juga Iya, ya, mengajak mengajak ibu ibu juga. Ini ceritanya seperti apa dulu? Kok bisa diundang itu? Ya nggak tahu gitu. Waktu itu kan Mas waktu ngisi acara di
roadshow 4 kota sama salah satu produk sabun itu untuk anak-anak. Sekarang saya dikontrak sama Eko, terus habis itu dikabarin dari Trans 7 bahwa saya mau diundang ke sana. Nah, ketika mau diundang, saya tanya apakah saya boleh mengajak ibu sama bapak. Ternyata harus milih salah satu. Akhirnya saya ngajak ibu ngajak. Karena ibu kan belum pernah Ke Jakarta. Oh enggak, belum pernah naik pesawat juga Gitu. sekalian menyenangkan orang tua. Tapi pengalaman naik pesawat menyenangkan ya Bu ya. Saya pikir takut Bu. Piye ibu Bu? Wanita orang ya. Ya memang ya kakinya ibu itu sakit, pegel-pegel terus batuknya luar biasa batuk terus ketika naik pesawat, ketika di bandara enggak batuk, enggak sakit. Terus ketika naik pesawat ternyata kok gak kerasa belum katanya. Kan cuma 1 jam Bu ya sampai Jakarta kan. Kalau aku satu dulu ya ke Bu iki meter lho Bu. Iya luar biasa. Jadi cuma 1 jam Bu ke Jakarta itu. Jadi mungkin belum sampai ini ya, belum sampai ngantuk ya. Iya. Sudah sampai. Terus sampai di Jakarta jam 2:30 sore. Terus habis itu jam 2 jam berapa? Terus 2:30 atau jam 3 siap-siap untuk ke studio. Terus di studio disuruh siap-siap untuk make up dan sebagainya. Ibu di make up sama tim sana, saya make up sendiri. Gitu. Ibu di make up seperti apa? Rambut ibu ini kayak dipotong Bu ya? Oh gitu. Oh jadi nggak pakai jilbab? Nggak Pas jilbab, tapi di sana disuruh lepas. Jadi kelihatan muda dong Bu ya. Iya. Kemarin aku kok gak oleh kudunya kok wis tak manut ae manut. Bukannya nggak boleh, maksudnya kan biasanya kan nggak pakai kudu lah. Oh gitu. Iya. Netral gitu lah. Iya, tapi kalau di rumah ibu memang Nggak pakai kan. cuma ada yasinan tuh. Oh, iya. Dan untuk usia ibu kan memang nggak masalah ya Bu ya. Akhirnya saja sana terus ibu tanya, lah kok piye le ngomongnya? Wes sak isone. Jadi ya ngomong Jawa gitu ya, ngomong bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terus ketika di sana ketemu sama artis sama semua yang sampai kok aneh ya Bu, ibuku gak batuk belas, gak ekunan. Nggak sakit gitu, nggak anu. Terus sampai artis siapa? sama siapa ya rambutnya keriting yang ikut sama Raffi Ahmad yang di Oke Bos. Saya tuh jarang lihat TV. Lupa namanya aku. Tidak ada fotonya ya. Aku anggere parami Kak oleh Syahila. Oh. Syahila. Terus ketemu sama Raffi Ahmad terus ngene lo bulet dalan iku. Sempat foto sama Raffi Ahmad. Belum. Enggak berani dulu, saya enggak berani mau nge-vlog belum berani. Oh gitu. Soalnya kan baru pertama kali Iya, masuk di studio TV terus karena kan harus menjaga etika dan sebagainya. Kan lebih baik dia diam aja. Iya. Belum tahu soal belum. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat diundang lagi Mas Agung sehingga nanti mungkin bisa nge-vlog atau iya. Iku enak sijine nak menak bocah ku iku sampeyan syuting Si kuwi. Bulan. Oh, si Bolang. Nah, itu Kalau si Bulan tahun 2021. 2000. Oh, berarti baru saja ya si Bolang. Ini ngambil syutingnya di mana? Syutingnya di Madiun. Berarti bukan Madiun. Bojonegoro ya? Bukan Sebenarnya mau diajak ke Bojonegoro di mana namanya? Studio itu mana? Mana yang Jipang itu? Jipang, anu itu kan? Blora? Itu apa namanya? Lupa. Tidak apa-apa nanti Ya, diingat-ingat betul. lagi yang itu. Itu Samin. Ya, Oh di Samin. situ, di Marco Mulyo. Pastinya kan mau diajak di sana. Hmm. Karena saya lagi di Rembang, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya saya diajak ke Magetan. Oh gitu. Ada di Magetan.
kontainya seperti apa Mas Susan? Waktu itu ngambil jeruk pamilu. Oh gitu, kayak apa? Jeruk. Munduh ya. Munduh. Jeruk. Terus saya jadi pantun. Saya jadi kakaknya Kakaknya dia. bola. Yang menghibur ya. Terus kegiatan lainnya selain itu? Apalagi, Mas? Kegiatan saya gitu. Selain saya fokus keliling gitu kan. Terus 1 bulan setelahnya saya punya les bayar sama. Les bayarnya sampah. Ini seperti Namanya apa? les bahasa. Les bahasa. Bayar sampah. Les bayar sampah. Nah, Kalau ini fokusnya seperti juga apa? kan bayarnya kan pakai sampah juga. Oh gitu. Pakai botol bekas, Oh. gelas bekas, pokoknya sampah. Terus lesnya les bayar sampah. Lesnya itu Baru sampahnya ini dijual bisa dijual. untuk biaya kuliah ya. Enggak. Sedikit-sedikit Oh, dulu. gitu. Saya nggak mau kalau terlalu banyak nanti bingungnya kan ketika saya kayak fokus keliling kan, ketika saya nggak keliling orang kasihan kalau bawa banyak-banyak. Oh gitu. Betul. Kelilingnya ini di di alun-alun. Di alun-alun sama di Mojokampung. Oh gitu, enggak ke rumah orang-orang enggak Iya, ya? Mojokampung ke rumah. Ke rumah-rumah juga. Tapi berhenti di situ terus Berhenti. kayak promosinya seperti apa? Jadi Mas? gini, saya keliling mau bilang perpus keliling, baca gratis boleh dipinjam. Akhirnya ada yang pinjam. Oh gitu. Mas pinjam akhirnya Pinjam dibawa pulang. Dibawa Bukunya pulang. dibawa pulang. Terus mengembalikannya kapan? kembalikan minggu depan. Oh nanti jenengan ke situ lagi. Iya. Ke situ lagi. Ayo yang belum. Nah misalkan jenengan pas ke situ ternyata anaknya menghilang, nggak mengembalikan, Nggak apa-apa. lupakan saja ya. Iya, nggak apa-apa. Iya karena rezeki itu datangnya juga tiba-tiba. Jadi Iya. Mas aku banyak juga menerima buku dari Iya. donatur ya, sehingga kalau memang ada yang Kulo seperti seneni itu. mawon Bu, kulo seneni. Iya. Kowe iki wong gak duwe malah amal terus. Kulo seneni ngoten lho Bu. Iya tidak apa-apa Bu, karena apa? Ini kita amal itu pasti ini akan suatu saat akan kembali. Jadi amal ternyata untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi Iya, bukan kulo orang seneni lain. terus aku, Bu, kowe kan SD. Ora Iya. bakal ngerti Bu, tak warai Bu. Oh. Terus guru-guru masa gelem ta Bung nek dibayar sampah. Ora gelem ta kok ngoten. Wis ta Bu, ngoten. Ya, pokoknya yang pertama kan harus menyayangi diri sendiri. Betul. Terus yang kedua adalah menyayangi kepada keluarga. Iya, betul. Terus ketiga menyayangi kepada masyarakat. Pasti kan arahnya itu pertama kan diri sendiri. Kan? Untuk mengawalinya kan. Iya. Terus yang kedua adalah keluarga. Gimana cara kita untuk merayu, membujuk. Iya, orang. karena ini tidak mudah gitu. Iya. Korban sebesar itu waktu kita ya itu untuk kegiatan literasi ini tidak mudah. Seperti saya sendiri Bu ya, saya alhamdulillah dengan literasi saya bisa ke Belanda gratis. Ini biayanya puluhan juta, bahkan hampir 100 juta. Nah, dan semua itu gratis. Siapa yang nyangka? Padahal saya ini guru biasa juga. Jadi saya ini guru biasa dan kemampuan saya juga biasa-biasa, nggak pinter-pinter amat gitu. Ya mungkin Mas Agung juga merasakan itu keajaiban itu ya. Ya semoga suatu saat nanti juga ada keajaiban semacam itu karena kebaikan hati Mas Agung. Mudah-mudahan Ibu selalu mendukung ya, kegiatan ini luar biasa. Ya, kalau ada tamu ya gitu. Diles-les. Bu sabar, Bu sabar. Iya betul. Jadi rata-rata yang membaca atau meminjam buku di tempatnya Mas Agung atau di perpus Gada ini anak kecil, anak muda atau sudah dewasa? Anak-anak. Kebanyakan anak-anak. Saya kan dulu kan ketika kerja di salah satu lembaga bimbel dari Bojonegoro, saya tanya sama anak-anak di sana. Dari anak-anak, remaja, dewasa, dan yang sudah sepuh. Jadi kan saya tanya semuanya, buku-buku apa sih yang disukai. Saya catat semuanya, saya klasifikasikan, ternyata harganya itu yang lebih menjangkau adalah anak-anak. Oh. Akhirnya saya belinya anak-anak. Gitu. Terus kalau datang kiriman apa terserah yang mau dikasih buku apa. Iya. Tapi yang sangat disayangkan ketika buku-buku sekolah. Buku-buku sekolah itu biasanya kalau kami mendapatkan buku-buku sekolah, anak-anak nggak mau untuk pinjam karena kan sekarang kan pemerintah kan sudah memberikan
apa namanya buku-buku untuk anak-anak. Nggak mau pinjam berarti Karena kan sudah nganggur punya. gitu Iya, ya. Oh nganggur gitu. itu. Ya, saya ada itu. Mungkin nanti saya ada buku nih Mas. Nanti ya ini saya karang sendiri. Iya. Ini buku dongeng. Tapi ini masih banyak salah cetak sih, banyak salah tulis. Akan saya edit lagi. Nanti mungkin tidak apa-apa buat Mas Agung atau buat perpustakaan Gada. Ini sinau karakter lumatar dongeng jadi bahasa Jawa. Nanti kalau ada yang masih salah-salah bisa diperbaiki lagi ya Mas ya. Siap. Ini buku dongeng nanti buat perpustakaan Gada. Terus ini ada lagi buku karya teman-teman sahabat TPM Pinangki yang ikut lomba di TPM. Ini persahabatan Indonesia Malaysia. Jadi ini terbaru ya, jadi terbaru. Yang ikut lomba di TPM Pinangki itu bukan hanya orang Indonesia, tapi juga merambah sampai ke Malaysia. Ini ada karya teman-teman dari Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan nanti menginspirasi juga untuk Mas Agung dan teman-teman di perpustakaan Gada. Ya, diterima ya. Oke. Ya. Oke. Ini kedepannya saya juga punya angan-angan gini Mas Agung. Misalnya ya di sini misalnya coba kalau anak-anak sini kan agak sulit. Saya biasanya di TPM Pinangki ini malah siswa-siswa saya kebanyakan yang datang gitu. Nah untuk menarik penduduk sini sendiri, anak-anak di sini. Nah saya pengen kapan-kapan undang Mas Agung lagi, gitu. Dengan saya akan pinjam. Tetangga saya ini ada tukang becak Mas. Ya, nanti saya akan coba pinjam becaknya. Nanti Mas Agung tinggal bawa tulisannya itu ya, sini mempraktekannya di sini. Nanti saya ingin tahu apakah anak-anak sini tertarik. Nah, kalau anak-anak tertarik mungkin suatu saat kita bisa bersama. Kalau hari apa kesini gitu. Nah, seperti itu. Kebetulan memang di sini tukang kosok juga ada, jadi lengkap lah di desa kecil saya. Jadi karena saya tinggal di desa kecil, jadi becak ada nanti tersedia. Kalau mau butuh rosok juga ada. Jadi nanti misalkan, ayo kalau mau pinjam di perpustakaan Gada yang di sini bayar rosokan, nanti rosoknya tak taruh situ aja, nggak usah berapa kecil itu. Disumbangkan di sini, rosoknya ada di sini misalkan. Seperti itu bisa ya Mas Agung ya. Oke. Nah sekarang ini yang kayaknya pertanyaan saya sebenarnya masih banyak sih, tapi saya pengen teman-teman itu mendengar Mas Agung mendongeng. Nah ini hari ini Mas Agung ingin membawakan dongeng apa? Hari ini saya membawakan tentang makan dan minum sambil duduk. Ini karyanya jenengan sendiri? Iya, saya sendiri. Ngarang sendiri ya? Ngarang sendiri, karena dulu kan dikasih tahu sama keponakan, Om, layas rupanya ahadukum qaiman. Opo do? Janganlah kalian makan sambil berdiri. Umi tuh dulu kan belum itu kan cuma mengajak bercanda sama keponakan yang waktu TK. Akhirnya lambat laun dikasih tahu terus menerus, akhirnya ya. Baik, sebelum mendongeng Mas Agung silahkan diminum dulu kopinya. Jajannya juga monggo dicicipi dulu. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya. Inilah tampilan dongeng dari Mas Agung Ridwan. Kalau saya sambil gerak-gerak gak apa ya? Apa ini dipindah-pindah dulu Mas ya biar lebih leluasa nih. Long. Pada suatu hari di sebuah desa terdapat anak yang bernama Siti. Siti adalah anak bertubuh kurus, tinggi, kalau rambutnya panjang, kalau berjalan seperti ini. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Siti. Aku cantik kan?
Dia memiliki adik yang bernama Panji. Panji adalah anak bertubuh gemuk, babynya tembem, kalau berjalan seperti ini. Oh teman-teman, perkenalkan, namaku Panji. Mereka berdua ingin sekali beli pentol. Itu hari sedang siang, teman-teman. Jadi waktu itu siang hari. Siti dan Panji ingin sekali beli pentol di luar. Ada suara teng 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 teng. Pentol. Hai Panji, ayo beli pentol. Oh yuk kok, oh yuk. Mereka berdua berangkat pergi beli pentol. Pak, aku beli pentol ya. Beli pentol 5.000 yang besar ya. Aku juga Pak. Oh, kalian beli ya? Ya. Pakai cas gak? Aku pakai Pak. Oh yaudah. Cas dulu. Siti pakai cas gak? Aku pakai yang pedes ya. Oke. Ayo, Panji, kita balik. Mereka berdua kembali ke rumah. Panji ke belakang rumah dan Siti makan di dalam rumah. Tapi teman-teman, Siti makannya sambil berdiri. Apakah itu baik? Nah, kita tunggu ya apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Ternyata si Panji dari belakang ingin mengageti si Siti. Teman-teman diam ya, aku ingin mengageti kakakku. 1, 2, 3, dar! Ada apa kakak? Ada apa? Ya, Mama, aku gak tahu kalau kakak sedang makan. 1, 2, 3. Panji, lihat dong, pentolnya kakak lo jatuh. Tapi gak apa-apa, bener 5 menit. Kakak, tahu nggak kakak? Kalau makan itu harusnya sambil duduk. Masa kayak gitu toh? Iya, kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasrubana ahadukum qa'ima. Janganlah kalian makan sambil berdiri. Yang paling bagus adalah makan sambil duduk. Oh, iya ya. Ternyata aku belum tahu. Terima kasih adikku Panji. Iya kok. Walaupun aku masih kecil, aku kan boleh untuk mengingatkan kakak. Iya boleh. Walaupun kakak sudah besar, kakak wajib untuk diingatkan kalau kakak salah. Iya kok. Teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya, la yasrubana ahadukum qa'ima. Jangan kalian makan dan minum sambil berdiri. Makan dan minum ada sambil duduk ya. Pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Sampai jumpa. Saya Panji. Saya Siti. Dan saya Kak Ridwan. Sampai jumpa. Bye. Nah, dongeng itu memang benar mengajarkan karakter baik. Ya. Jadi penting banget bagi anak ya sejak dini ini untuk diajarkan mendongeng ini. Iya, macam-macam kan dongengnya. Jadi menurut Mas Aku kira-kira dongeng yang baik itu disampaikan pada saat apa? Pada saat ketika mau tidur, Tidur. terus sambil juga ketika ketika santai gitu. Oh gitu.
Atau gini Mas Agung, kan sekarang ini banyak orang tua yang sibuk ya, Iya. sibuk untuk dongeng ke anak-anak ini kan nggak ada waktu Iya. sepertinya. Nah mungkin dengan channel TBM Kinanti ini dongengnya Mas Agung bisa sampai ke anak-anak, bisa diputar berulang kali ya. Jadi ketika ibunya sibuk, anaknya sebelum tidur bisa muter ini dongeng dari Mas Agung Ridwan. Bisa juga karena kecanggihan Teknologi. Jadi sekarang ini kita nggak bisa ya kalau menyalahkan, kan sekarang banyak orang pembelajaran pakai YouTube banyak negatifnya. Kalau menurut saya kan itu banyak ini kan tergantung pemakai. nah, konten apa yang ditonton kan seperti itu. Biasanya kalau di YouTube itu kalau kita sering ngeklik yang baik-baik, otomatis yang keluar kan kebanyakan yang baik gitu ya. Nah, Algoritmanya seperti itu. betul. Nah, kalau anak-anak kita ternyata sering ngeklik yang negatif, otomatis kita bisa ngecek, oh sering keluar yang negatif terus, berarti anak kita memang sering nonton yang negatif. Seperti itu. Ini kayaknya hampir semua media sosial seperti itu ya, di Facebook, Semuanya. gitu, TikTok juga kan. TikTok juga. Nah, jadi banyak juga ya Bapak Ibu guru itu yang melarang siswanya untuk melihat TikTok. Padahal sebenarnya di TikTok ini banyak juga Banyak juga yang bagus. inspiratif Iya, gitu. inspiratif. Bahkan saya tuh sering TikTok juga. iya sekarang, nah kan kebanyakan orang tahunya itu TikTok hanya joget-joget gitu. Kalau saya tuh sering lihat TikToknya yang kisah-kisah inspiratif kayak Najwa Shihab seperti itu kan banyak juga ya, makanya Banyak sekali. banyak sekali. Nah seperti siapa yang bapak-bapak itu yang inspiratif, banyak kok kisahnya yang kayak itu loh, yang ini yang bukunya juga banyak kayak itu kan banyak juga di TikTok juga kan sekarang ini ya. Oke, untuk hari ini ya saya kira cukup dulu Mas Agung ya. Terima kasih sudah bercerita, sudah menginspirasi sahabat TBM Kinanti, juga sudah mendongeng. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Mas Agung, juga membawa kebaikan bagi TBM Kinanti. Jadi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya ya bersama Mas Agung Ridwan dari Perpus Gada. Nah, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, juga sahabat TBM Kinanti semuanya, bahwa untuk menjadi sukses itu tidak selamanya harus dari golongan orang kaya, atau dari kita untuk sekolah tinggi itu kita harus beruang atau istilahnya punya banyak uang. Tapi dalam keterbatasan pun kalau kita punya semangat juang yang tinggi, insya Allah kita bisa sukses. Seperti contohnya Mas Agung Ridwan ini sendiri ya. Jadi sampai jumpa dengan TBM Kinanti yang akan datang. Kalau TBM Kinanti ini motonya maju bersama literasi Indonesia. Maju bersama Literasi Indonesia. Bareng ya Mas Agung ya. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.